Pemirsa, mendekati masa pendaftaran Pilpres 2024, manuver politik semakin liar demi mengamankan tiket cawapres. PKB berencana hengkang dari koalisi yang mereka bangun dengan Gerindra dan Muhaimin, tampaknya akan memilih menjadi cawapres Anies Baswedan. Manuver politik mendekati masa pendaftaran Capres-Cawapres semakin liar. Manuver mengamankan tiket Cawapres itu bahkan berpotensi memporak-porandakan tatanan koalisi yang sudah ada. Salah satunya adalah merapatnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan proposal Muhaimin Iskandar menjadi Cawapres. Duet Anies Muhaimin itu diungkap oleh Partai Demokrat melalui surat yang mereka kirim ke sejumlah media. Mereka juga menuding Nasdem telah berkhianat. Ya, kalau dari kami jelas ini adalah suatu bentuk pengkhianatan dan bentuk praktek politik yang tidak punya etika, ya, yang sangat-sangat tidak pantas. Bagaimana kita berkomunikasi dengan baik selama ini, ya, dalam 1 tahun berupaya menjalin koalisi, menjalin kesepahaman dan kebersamaan gitu, dengan berbagai tentunya kesepakatan-kesepakatan yang telah kami capai gitu. Tapi ternyata tahu-tahu di ujung mendekati pendaftaran tinggal 5 atau 6 minggu lagi, mendadak beberapa hari lalu, tepatnya sebenarnya tadi dini hari nih, kami baru dengar dari Pak Sudirman Said, ya, timnya Capres, bahwa Nasdem dan PKB telah bersepakat untuk mendukung Mas Anies Baswedan sebagai baca pres dan Pak Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, tak menyangkal bahwa PKB merapat ke Nasdem. Namun soal Muhaimin Iskandar sebagai pendamping Anies Baswedan disebutnya belum final. Formula Capres-Cawapres akan dibahas oleh tim 8. Arah itu bisa saja terjadi, tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya, ya. Meski PKB merapat ke KPP, Nasdem berharap koalisi yang sudah terbangun tidak pecah. Namun mereka akan menghormati keputusan Demokrat. Apa yang terbaik bagi Demokrat pasti dihormati oleh Nasdem. Itu sikap yang paling mendasar. Pak, terkait nasib koalisi saat ini seperti apa? Sampai hari ini koalisi masih ada, ya. Masih ada. Besok pagi masih ada atau setengah ada, kita belum tahu juga. Tapi sejauh ini komunikasi dengan PKS itu? Hah? Bagaimana? Dan memang selama ini berjalan seperti itu. Tidak langsung saya yang berkomunikasi, itu ada tim yang kalian ketahui terrepresentasikan dari masing-masing representasi partai, dalam hal ini representasi daripada sekaligus para ketua umum, yaitu tim 8. Nah, ada Pak Sugeng. Merapatnya PKB ke Nasdem secara otomatis juga meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait usai rapat pleno di DPP PKB menyatakan menerima tawaran dari Nasdem. Tibalah saatnya untuk kira-kira lebih maju lagi untuk mengambil keputusan terkait dengan langkah-langkah PKB Pilpres ini, utamanya yang kabar beredar terakhir terkait dengan tawaran Nasdem, kerjasama dengan Nasdem. Maka tadi pleno juga memberikan sign bahwa pleno menyatakan dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, difinalisasi. Lalu bagaimana reaksi Koalisi Indonesia Maju atas hengkangnya PKB? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyatakan membelotnya PKB adalah bagian dari demokrasi. Ya, inilah nama demokrasi kita, ya. Demokrasi kita musyawarah. Saya sendiri belum dengar rencana-rencana itu, tapi itu demokrasi. Kita negosiasi, kita musyawarah,
santai-santai saja, ya. Wakil presiden nanti saatnya ada, ya. Terus wakil presiden ditanya. Pakar politik Universitas Paramadina Khairul Umam menyatakan beredar kabar spekulatif bahwa manuver PKB dan Nasdem ini tak lepas dari campur tangan penguasa. Sejumlah informasi spekulatif juga menyatakan bahwa ada upaya dari pihak tertentu yang mencoba untuk menegosiasikan ini dengan pihak kekuasaan. Dalam konteks ini Pak Surya Paloh dan juga Caimin. Konon kabarnya juga menyampaikan aspirasi ini kepada Presiden Jokowi. Kalau misal memang betul komposisi Nasdem PKB mendapatkan dukungan dari Presiden Jokowi, maka tesis lama yang dulu sempat berkembang bahwa semua presiden yang akan berlaga di Pilpres 2024 adalah all president's men. Nah, jika misal betul informasi spekulatif itu, maka tesis itu terkonfirmasi pada hari ini. Membelotnya PKB ke Nasdem dinilai akan disertai sejumlah PR besar. Dalam setahun terakhir, PKB mensosialisasikan Prabowo sebagai capres kepada pendukungnya. Perubahan ini dinilai tidak serta-merta diikuti oleh pendukung PKB. Anies secara elektabilitas masih belum optimal. Di sisi yang lain kemudian selama rentang 1 tahun kemarin, PKB begitu optimal melakukan sosialisasi dan juga melakukan political marketing untuk menyodorkan nama Prabowo Subianto di hadapan para kiai, di para jaringan santri dan juga jaringan pesantren, terutama di simbol-simbol kekuatan politik Nahdliyin. Jika kemudian proses itu dilakukan secara optimal dan ternyata kemarin betul terkonfirmasi dari basis pemilih Nahdliyin cukup signifikan memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Jika kemudian per hari ini mengalami perubahan, maka tidak mudah swing itu dilakukan. PR lain adalah elektabilitas pasangan Anies Muhaimin. Dalam 6 bulan terakhir, elektabilitas Anies tercecer, sedangkan elektabilitas Muhaimin di kisaran 2%. Secara legal formal itu sudah terpenuhi, tetapi berkaitan dengan konteks elektabilitas, ini yang menjadi tantangan cukup serius. Bagaimanapun juga selama 6 bulan terakhir di tahun 2023, elektabilitas Anies relatif tercecer di belakang Prabowo dan juga Ganjar dengan gap angka sekitar 10-15%. Dan untuk menaikkan itu secara kompetitif hanya dalam waktu 6 bulan butuh kerja keras yang sangat luar biasa. Sementara elektabilitas PKB relatif terjaga. Tetapi terjaganya elektabilitas PKB ternyata tidak linear dengan elektabilitas ketua umumnya, yaitu Caimin. Sedangkan Demokrat hingga hari ini belum memutuskan apakah akan bertahan di koalisi pendukung Anies atau mencari perahu lain. Khairul Umam memprediksi Demokrat akan keluar dan merapat ke koalisi pengusung Ganjar Pranowo. Nah, adapun kemudian pecahan di dalam koalisi perubahan, maka akan bergantung pada elemen kekuatan mana yang bisa meyakinkan, terutama Demokrat. Yang besar kemungkinan Demokrat akan keluar dari faksi koalisi perubahan. Faksi koalisi perubahan sendiri praktis per manuver ini berarti sudah selesai. Nah, maka yang bisa meyakinkan Demokrat, dialah yang akan mendapatkan keuntungan. Kalau misal dilihat per hari ini, maka besar kemungkinan jika PDIP membuka pintu, kemudian menurunkan egonya untuk mencoba berkomunikasi ulang dengan Demokrat, maka tidak menutup kemungkinan Demokrat akan berlabuh menjadi satu dengan PDIP. Membelotnya PKB menjelang masa pendaftaran Capres-Cawapres ini semakin memperkuat istilah tak ada lawan dan kawan yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingan itu sendiri.